milenial nih. Nah, bagi pemula, bagi milenial yang sekiranya masih bingung, yang sekiranya masih ragu buat investasi reksadana, kita hadirkan Mbak Nadia untuk membahas secara lebih detail apa aja sih permulaan ketika kita ingin investasi reksadana sampai dalam-dalamnya. Siap ya Mbak Nadia? Siap. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Senang banget nih kali ini bisa Iya. ngobrol, sharing-sharing sama Sobat Philip Sekuritas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadia Maulana atau yang akrab dipanggil Nadia. Saya investment specialist, partnership specialist dari Mandiri Investasi. Sebelumnya Sobat Philip Sekuritas mungkin udah familiar sama yang namanya Mandiri Groupnya gitu ya. Nah, Hmm. kalau Mandiri Groupnya secara grup kan kita ada di banking, kita juga ada di insurance, kita juga ada di financing, kita ada di beberapa grup. Nah, kita juga ada Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Investasi itu hasil spin-off dari Mandiri Sekuritas di tahun 2004. Dan saat ini AUM atau dana kelolaannya Mandiri Investasi itu sekarang ada di 42,29 miliar per akhir Mei 2023. Jadi secara general Mandiri Investasi ini kita mengelola fund-fund reksadana seperti itu. Wah, seru. Jadi udah established sejak lama ya Mbak ya. Jadi sudah Betul. Jadi teman-teman seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Nadia nih, boleh nanti kalau misalkan teman-teman pengen beli produknya dari Mandiri ada di aplikasi Poef, nanti kita bantu cari, kita bantu jelaskan satu persatu ya di acara IG Live kali ini. Dan tentunya buat Sobat Philip nih yang punya pertanyaan terkait reksadana, boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar boleh, di kolom Q&A juga boleh. Nanti kita bahas satu persatu bersama Mbak Nadia. Oke ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak sebenarnya di followers Talk to Philip ini banyak banget yang mana pemula ataupun milenial ya, banyak teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa yang pengen banget investasi reksadana tapi tuh masih ragu nih Mbak, masih bingung, masih kayak menerka-nerka sebenarnya gimana sih awalnya, harus apa aja sih yang dipersiapkan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting nih Mbak, kenapa sih milenial harus banget investasi gitu? Terutama kenapa harus memilih investasi reksadana? Gitu. Silahkan Mbak Nadia. Jadi kenapa nih teman-teman Sobat Philip Sekuritas, apa itu pentingnya investasi gitu ya. Jadi sebenarnya investasi itu kan ada banyak hal. Misalkan pertama-tama itu teman-teman mau financial freedom ya. Jadi Iya. untuk mencapai kebebasan finansial, kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan berkurang ke depannya. Nah, untuk mencapai financial freedom itu diperlukan juga financial planning ke depannya. Dan juga mungkin teman-teman yang tidak mau menjadi sandwich generation ya, Yeah. jadi di mana mempunyai tanggungan untuk menghidupkan keluarganya sendiri atau dirinya sendiri atau menghidupkan orang tuanya dan nantinya menghidupkan anak-anak di bawahnya. Jadi untuk lepas dari sandwich generation ini juga menjadi salah satu kenapa pentingnya investasi. Lalu juga di mana pentingnya investasi itu untuk kebutuhan dana darurat. Kenapa? Karena adanya mungkin nanti, ada yang sakit, orang tua sakit, atau mungkin saudara sakit, itu kan membutuhkan dana gitu ya. Nah, juga, salah satunya yang lain juga misalnya di rumah tiba-tiba bocor, itu kan hal-hal yang tidak bisa diprediksi di luar keseharian. Terus abis itu juga misalnya terjadi musibah atau misalnya juga kehilangan pendapatan, itu juga salah satu faktor-faktor yang ingin kita hindari sebenarnya. Dan juga kenapa perlu invest itu mungkin teman-teman ingin mewujudkan impian. Misalnya teman-teman sekarang ada yang mau lanjut studi, lanjut pendidikan, itu mungkin butuh dana juga. Nah, teman-teman mungkin yang pengen deket-deket ini menikah, nah mungkin bisa mulai menabung gitu ya. Terus teman-teman yang mungkin aduh pengen nih beli mobil atau beli rumah, nah itu juga perlu tuh dari sejak dini investasi. Dan juga mungkin teman-teman yang udah mikir panjang, mungkin nanti dana pensiunnya, terus habisnya nanti untuk dana sekolah anak, dana-dana nanti di pas tua. Nah, itu kan harus dipikirkan dari sekarang ya. Iya. Dan juga dari income cycle itu
umur kita sekarang kita masih aktif, masih secara energi masih banyak, masih Mm-mm. gampang untuk beraktivitas. Tetapi mungkin nanti ketika udah tua, ketika udah pensiun itu kan mungkin udah nggak ada pendapatan lagi. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang mungkin teman-teman perlu consider untuk investasi. Dan yang satu lagi itu juga inflasi ya. Jadi rata-rata di Indonesia itu inflasinya kan per tahun 3-5%. Nah, per Mei ini inflasi Indonesia itu udah di 4%-an. Jadi gimana caranya kita juga untuk mengejar inflasi. Karena jangan sampai inflasinya sudah lari ke depan terus tiba-tiba dananya ya segitu-segitu aja. Kayak misalnya tahun lalu teman-teman ke warung gitu ya, atau ke restoran itu hanya dapat makanan aja 50.000. Nah, misalnya makanan plus minuman di tahun lalu. Tapi tahun ini karena adanya inflasi, kenaikan harga, belum tentu tahun ini teman-teman ke restoran itu bisa dapat makan dan minuman. Mungkin hanya bisa dapat makanan saja. Nah, Mm-mm. jadi itu gimana juga kita perlu investasi sejak dini. Dan untuk mewujudkan impian teman-teman itu dibutuhkan financial planning. Seperti Nah, itu. keren banget nih. Jadi sebenarnya aku sempat nge-highlight yang dibahas Mbak Nadia nih. Jadi sebenarnya itu kan produktif ya. Umur-umur milenial itu umur Betul. masih aktif, masih segar bugar, bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan tenaga yang banyak, masih bisa kesana kemari ya Mbak ya. Alangkah lebih baiknya Betul. diraih sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin, sehingga kita bisa mendatangkan pemasukan yang bagus, yang baik, yang lancar, yang mana bisa diinvestasikan gitu, jangan malah dihambur-hamburkan ya Betul. gitu. Betul Nah tentunya sekali. setelah kita mendapatkan pemasukan yang bagus ya kan, kita plot-plotin ya Mbak, biasanya seperti itu. Jadi yang mana plot untuk dana darurat, yang mana plot untuk tabungan pendidikan, yang mana plot untuk misalkan pengen ada jangka pendek, pengen beli apa gitu, lebih mudah ya Mbak berarti ya. Betul. Mm-mm. Jadi seperti investasi itu kan kita ada 5 pilar investasi ya. Jadi kita lihat dari tujuan investasinya, Mm-mm. lalu kita lihat juga dari jangka waktu investasi, lalu kita juga lihat dari profil resikonya seperti apa. Dari profil resiko itu kita bisa menentukan alokasi asetnya kemana. Nah, setelah investasi itu baru kita review secara berkala. Jadi setelah invest kan kita per bulan tuh juga dilihat, dipantau Mm-mm. kinerjanya gitu ya. Investnya, apakah hasilnya menguntungkan seperti apa dan bagaimana. Dan kita itu juga bisa menerapkan smart investment planning, di mana S-nya itu spesifik, itu buat tujuan terfokus, didefinisikan tujuan tersebut dengan baik. Nah, Mm-mm. M-nya itu dari measurable, jadi ukur progres dari tindakan yang sudah dilakukan. A-nya itu achievable, di mana target harus realistis dan dapat dicapai gitu ya. Jadi kita juga nggak ngawang-ngawang, misalnya income kita hanya misalnya 10 juta per bulan, tetapi di tahun depan itu tiba-tiba pengen beli mobil yang harga 1 miliar, itu kan juga nggak Iya. reliable gitu ya. Mm-mm. Nah, R-nya itu dari relevan, jadi pastikan mempunyai target yang tetap relevan. Dan Mm-mm. T-nya itu time based, jadi tetapkan tenggat waktu untuk setiap investasi. Jadi misalnya teman-teman ada rencana untuk pengen lanjut studi gitu ya, Mm-mm. membutuhkan dana misalnya 100 juta gitu. Nah, yaudah berarti dari 100 juta per bulannya itu minimal dialokasikan misalnya minimal di atas kisaran 12 jutaan untuk mencapai dari setahun itu ke 100 juta tersebut. Oke. Seperti itu. Jadi wajib banget ya para generasi milenial yang sudah bekerja ya, apalagi sudah menghasilkan uang sendiri, jangan sampai kalian berfoya-foya. Maksudnya boleh membanggakan, maksudnya kasih reward ke diri sendiri boleh, tapi ingat investasi itu lebih penting karena buat masa depan kalian gitu ya Mbak ya intinya. Betul. Nah, dari sekian banyak produk investasi yang ada di sekitar kita nih ya Mbak ya, ada saham ada ya kan, SBR Retail juga ada, reksadana juga ada, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih produk investasi apa sih yang paling tepat buat milenial, apalagi buat milenial pemula yang baru terjun di dunia investasi? Oke, jadi produk yang tepat untuk milenial ya. Jadi
dengan menentukan financial yang tadi, itu kan ada beberapa instrumen-instrumen investasi. Jadi seperti yang tadi sempat di-mention sama Mbak E, di mana itu ada instrumen saham juga. Iya, Tapi kalau misalnya saham itu kan mungkin teman-teman itu harus trading ke sekuritas ya. Jadi trading di sekuritas mungkin itu teman-teman harus ngeliatin portofolionya terus, ngeliatin uh, harganya terus, oh kapan yang bagus untuk beli dan iya. kapan yang bagus untuk dijual, dan itu butuh analisa-analisa tertentu. Nah, kalau misalnya deposito itu ada juga instrumen deposito di mana itu cukup konservatif ya. Jadi buat teman-teman ketika kalau misalnya investasi di deposito, tetapi kalau investasi di deposito ada returnnya itu dipotong pajak 20%. Dan itu juga ada holding periodnya ya. Jadi itu Mm-mm. ada minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada instrumen lainnya itu Iya, obligasi. Nah, dan ada instrumen juga lainnya seperti tanah. Nah, kalau misalnya investasi di tanah kan mungkin teman-teman yang mempunyai rumah second home itu pengen dijual, itu kan butuh waktu ya. Jadi butuh waktu untuk memasarkannya melalui media atau melalui uh, uh, mouth to mouth, itu kan butuh waktu, tidak secepat itu, jadi butuh proses. Nah, dan di sini ada instrumen reksadana, di mana reksadana itu prosesnya cukup mudah. Dan apa itu reksadana? Reksadana itu sebuah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi dengan teman-teman mempercayai manajer investasi, hanya dengan subscribe di reksadana, itu dananya akan dikelola oleh fund manager yang ada di manajer investasi tersebut. Seperti oke. itu. Buat teman-teman yang sekiranya nggak punya banyak waktu ataupun pengalamannya investasi belum cukup banyak nih ya, karena baru terjun ya di dunia investasi, ada yang namanya manajer investasi yang siap mengelola, maksudnya membantu Betul. memilihkan produknya, membantu untuk mengatur strateginya. Jadi semuanya tuh sudah ada dalam satu package ya Mbak ya, berarti ya. Jadi buat teman-teman Betul. kan, oke, aku pengen investasi reksadana, tapi sebenarnya aku tuh belum terbiasa buat investasi. Gimana ya kalau misalnya ada ketakutan-ketakutan seperti itu, kalian berarti teman-teman di sini tinggal memilih manajer investasi yang terpercaya ya Mbak ya, tentunya ya. Betul. Jadi Jadi ya gimana? reksadana itu juga produk yang disarankan bagi millennials ya. Kenapa? Itu karena reksadana itu tergolong aman karena kita itu diawasi oleh OJK. Nah, Dan juga reksadana itu relatif murah ya. Contoh salah satu dari produk MMI yang dipasarkan di Philips Sekuritas, itu minimal subscribe-nya itu ada yang 10.000. Nah, dan kita itu juga tidak ada working period ya. Kalau misalnya deposito kan ada minimal working period-nya. Nah, dan untuk reksadana itu juga bisa dibilang itu mudah karena bisa transaksi secara online. Nah, teman-teman bisa buka Philips Sekuritas, bisa betul. pilih reksadana Mandiri Investasi. Dan juga pergerakannya itu bisa dimonitor melalui aplikasi, dan juga secara bulanan manajer investasi itu juga mengeluarkan fund fact sheet. Jadi di situ teman-teman bisa melihat kinerja dari reksadana tersebut. Oke, jadi benar-benar transparan ya, karena Betul. salah satu yang mana kita, karena ini kan kita punya uang ya Mbak ya, kita punya uang, jangan Hmm, sampai kita terjerumus atau kejeblos lah ya bahasa umumnya ke investasi yang mana kita mengeluarkan dana itu sia-sia gitu akhirnya. Jadi kayak wah, kita udah susah payah cari uang tapi malah kita naruh uang ke investasi yang mana kita juga nggak tahu gimana riwayatnya ya. Tapi kalau sama manajer investasi sudah terpercaya, sudah terdaftar di OJK dan tentunya transparan. Jadi semuanya performance-nya apapun itu yang kalian butuhin terkait dengan reportnya sudah disediakan oleh manajer investasi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu bingung. Semuanya sudah ada dan tersedia di aplikasi. Jadi kalian langsung kapanpun kalian mau ada di dalam aplikasi. Gitu ya Mbak ya. Berarti betul. Mbak Nadia, kenapa sih jadinya produk reksadana menjadi salah satu produk investasi yang sangat disarankan untuk milenial? Oke, kenapa itu sangat disarankan untuk millennials? Karena produk reksadana itu juga merupakan
salah satu alternatif investasi yang cukup mudah ya, seperti yang tadi sempat Nadia mention. Jadi teman-teman dengan mungkin teman-teman di sini profil resikonya itu kategorinya beda-beda gitu ya. Jadi mungkin di Iya. sini teman-teman yang ketika pengen investasi tapi mungkin untuk jangka pendek gitu, mungkin tahun depan pengen liburan nih, berarti kan dananya itu pengen stay di tabungan. Tapi ketika di tabungan itu tidak generate return. Nah, ketika investasi di reksadana, itu dengan teman-teman bisa taruh di reksadana pasar uang, itu bisa ada return di situ. Nah, dan di situ kalau reksadana pasar uang, itu mungkin bisa dengan kategori teman-teman yang sangat konservatif, yang pengen cari aman, dan mungkin teman-teman yang mempunyai, targetnya hanya 1-3 tahun untuk investasi. Nah, itu cocok untuk di reksadana pasar uang. Tetapi mungkin teman-teman ada yang mungkin, pengennya lebih panjang lagi deh. Mungkin pengen beli rumah nih di 3 tahun ke depan. Atau mungkin lagi sambil nabung gitu. Nah, itu mungkin dengan teman-teman yang tipenya itu profil resikonya moderat, itu ada reksadana pendapatan tetap. Yang itu alokasinya itu ke obligasi. Kalau reksadana pasar uang kan tadi alokasinya itu ke deposito ya, rata-rata, atau enggak surat hutang di bawah 1 tahun. Kalau misalnya reksadana pendapatan tetap itu di obligasi yang bisa pemerintah, bisa sukuk, bisa ori, bisa sebagainya, dan juga bisa corporate bonds juga, bonds perusahaan. Dan mungkin teman-teman yang mempunyai target financial long term di atas 5 tahun misalnya, ini emang benar-benar untuk dana pensiun nih, atau enggak misalnya nanti untuk anak sekolah. Nah, mungkin itu timeline-nya lebih lama ya. Nah, itu ada reksadana saham, di mana itu alokasinya itu ke saham-saham. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ya udah mau investasi dulu, bisa ke reksadana saham. Tetapi perlu diingat untuk reksadana setiap investasi itu ada resikonya. Tetapi kalau misalnya resikonya itu bisa di-maintain dari sejak dini, nah itu bisa memitigasi resiko investasi teman-teman. Nah, kalau reksadana pasar uang itu mungkin kan dari low risk tapi low return juga. Nah, kalau misalnya reksadana pendapatan tetap itu kan moderat ya. Jadi returnnya itu standar, resikonya juga di tengah-tengah. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lebih berani gitu, nah itu bisa di reksadana saham. Tetapi perlu diingat, saham itu volatilitas, jadi itu juga high risk, high return juga, seperti itu. Nah, aku setuju banget sih, karena semua investasi itu pasti ada risikonya. Jadi bagaimana teman-teman meminimalisir risikonya itu menjadi salah satu tanggung jawab pribadi masing-masing ya Mbak ya. Jadi sebelum memulai untuk investasi, alangkah lebih baiknya mengetahui dulu nih profil resiko dari teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kalian investasi itu ikut-ikutan ya Mbak ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Betul, dan aku tadi sempat mencermati nih bahwa bedanya dari investasi lainnya, misalkan kita naruh di tabungan biasa nih, bakalan habis karena mungkin ada biaya admin atau pajak, bunga dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya kita naruh di tabungan biasa bukannya nambah, tapi malah berkurang ya kan. Sedangkan kalau misalkan menaruh dananya di investasi reksadana, meskipun reksadana pasar uang sekalipun yang low risk dan low return, tapi akan ada returnnya ya Mbak ya, dan itu pasti sih gitu. Jadi Meskipun kalau teman-teman itu investasi di tabungan biasa, itu kan segitu-segitu aja. Atau mungkin zaman dulu kan orang ada, yaudah investasi di bawah bantal gitu ya segitu-gitu aja, tidak menambah. Nah, tetapi gimana caranya teman-teman mungkin untuk generate more return, nah itu bisa dialokasikan ke reksadana pasar uang. Dan reksadana itu bukan objek pajak, jadi return yang teman-teman dapatkan itu sudah net, seperti itu. Seru. Oke, Mbak Nadia, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, aku sempat melihat nih ada pertanyaan dari Sobat Philip yang seru banget ya kan. Sebelum kita lanjut ya, karena mungkin masih menyambung dengan pembahasan sebelumnya. Ada dari Kak Sharon
Sharonina, oke. Berarti Kak nggak bisa pantau performance reksadana kita ya Kak ya? Cuma manajer investasi aja yang bisa ya? Nah, ini kita tadi baru banget ya Mbak ya membahas soal performance nih. Jadi apakah Sobat Philip nantinya bisa melihat performance dari produk reksadana tersebut atau enggak? Boleh dijelaskan lagi nih Mbak ya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi di sini teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Di manajer investasi itu teman-teman bisa ngelihat return 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang year to date-nya. Year to date itu dari awal tahun sampai akhir bulan terakhir ya. Misalkan sekarang kan di akhir Juni nih, berarti itu ada performance di akhir Mei. Nah itu kita direalisasikan informasinya ada di fun fact sheet. Jadi fun fact sheet itu salah satu informasi dari MI. Itu ada informasi return, ada informasi AUM-nya atau dana kelolaannya berapa per akhir bulan itu, dan juga ada informasi minimal subscribe-nya dan informasi lainnya. Jadi salah satunya performance itu juga dicantumkan di fun fact sheet tersebut. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan pengen tahu lebih detail terkait produknya, langsung aja cari di Fun Fact Sheet ya, yang ada di aplikasi. Jadi semuanya itu udah lengkap gitu, udah dirangkumin sama manajer investasi, kalian tinggal mencermati gitu. Jadi misalkan teman-teman udah mulai investasi reksadana ya kan, terus pengen nge-review ya Mbak ya, pengen mereview investasi dari yang teman-teman sudah lakukan beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, kalian bisa langsung cek di fun fact sheet-nya yang ada di aplikasi Poems ID, di bagian profile, nanti sudah ada gitu. Jadi kalian tinggal cari tahu nih produk-produk yang kalian investasikan seperti apa namanya, performance-nya, seperti itu. Oke, mantap Mbak. Lanjutin ya. Nah, aku udah sempet apa namanya mencari tahu banyak investasi produk-produk investasi lainnya, dan untuk reksadana ini nih Mbak, mungkin dari aku pengen tahu lebih dalam, dan juga Sobat Philip nih pengen tahu lebih detail terkait dengan keuntungan dan apa namanya secara lebih detail seperti keistimewaannya ya ketika kita investasi reksadana itu seperti apa. Oke, jadi keistimewaan teman-teman ketika investasi di reksadana yaitu ketika teman-teman mungkin kan ada yang sekarang ngantor gitu ya, sibuk, atau mungkin teman-teman ada yang lagi bisnis usaha itu kan juga mungkin sibuk, sering pergi-pergi memantau perusahaannya, atau juga mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah nih atau masih kuliah, itu kan mungkin teman-teman lagi fokus belajar gitu ya. Nah, dengan keistimewaan adanya reksadana, jadi teman-teman bisa mempercayakan dana teman-teman itu dengan investasi di reksadana, percayain dengan MI-nya atau mandiri investasi. Jadi dengan alokasi investasi reksadana, teman-teman itu bisa save waktu ya. Jadi dengan kesibukan teman-teman itu, teman-teman bisa diam aja, nanti tinggal pantau return-nya di fun fact sheet. Nah, jadi dana yang teman-teman itu punya itu bisa generate return dari produk-produk yang teman-teman investasi. Nah, salah satunya seperti itu. Dan keunggulan lainnya, mungkin kan teman-teman kalau misalnya investasi tidak ya investasi tanpa naruh di instrumen capital market ya, itu kan mungkin teman-teman ya udah dananya itu segitu-segitu aja, dan yang sempat tadi Nadia mention ketika ada inflasi, nah itu dananya tidak bisa menyesuaikan. Nah ketika itu dialokasikan ke instrumen reksadana yang bisa generate return, nah itu bisa mengejar inflasi juga, tergantung dari produk yang teman-teman pilih. Oke, wah keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nggak punya banyak waktu, masih sibuk kuliah ya kan, diburu-buru kerjaan, jadi bertugas ya kan, tugas kuliah padat, jam kuliah padat, apalagi yang lagi skripsi, nyusun skripsi kan bener-bener fokusnya emang lagi di kuliah ya. Betul. Dan tentunya buat teman-teman yang sekiranya masih belum bisa
apa namanya analisis lebih dalam strategi investasinya, boleh langsung cari tahu manajer investasi mana yang sekiranya cocok ya kan, termasuk Mandiri Investasi juga boleh ya sebagai pilihan dari investasi teman-teman semuanya, dan sesuaikan dengan produk-produk yang dipilih. Jadi keunggulan dari investasi reksadana yang salah satunya yang paling utama yakni akan dibantu oleh manajer investasi untuk memilihkan produk-produk mana yang sekiranya cocok nih buat teman-teman semuanya sesuai dengan profil resiko gitu. Oke. Karena dari tim kami itu juga fund manager kami itu juga handal di bidangnya, jadi dengan teman-teman mempercayakan dananya itu dikelola di jasa profesional kita. Gitu. Jadi sudah profesional, jadi bukan abal-abal ya teman-teman semuanya, sudah tersertifikasi ya Mbak ya, verified lah gitu. Betul. Nah, tadi ini Mbak Nadia sempat nge-mention terkait dengan profil resiko ya kan. Sebagaimana yang sudah diterangkan di awal, kalau misalkan pengen investasi jangan sampai ikut-ikutan, harus disesuaikan dengan profil risiko dari teman-teman semuanya. Nah, gimana sih Mbak caranya menentukan profil resiko dari teman-teman nih? Apabila masih baru banget, masih awam banget, gimana nih Mbak caranya? Gitu. Oke. Silahkan Mbak Nadia. Mungkin awal-awalnya teman-teman itu bisa kategorikan dulu background teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih belum berani, masih pengen aman-aman aja. Nah itu bisa ke produk-produk yang konservatif dulu nih. Karena itu buat tipe investor yang cenderung memilih instrumen investasi yang sangat aman ya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa, saya mungkin udah berani nih, lumayan berani untuk investasi, tetapi belum siap untuk menerima volatilitas. Iya. Nah, teman-teman itu ada di golongan moderat. Jadi ini tipe investor yang cenderung berani mengambil resiko yang lebih besar, namun tetap masih berhati-hati dalam memilih jenis instrumen investasi. Nah, tapi ada teman-teman yang agresif banget nih. Pokoknya aku mau cuan, lihatnya dari cuan dulu gitu ya. Itu kan ada gitu ya. Pasti. Nah, itu cukup agresif, tetapi perlu dilihat juga dari return yang tinggi, itu biasanya juga ada resiko yang tinggi juga. Nah, itu tipe investor yang cenderung berani ngambil resiko yang lebih tinggi dan berani untuk menempatkan instrumen yang beresiko. Dan untuk meminimalisir investasi, itu menurut Warren Buffett aja tuh don't put one egg in one basket ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu ketika pengen investasi nggak harus semuanya itu taruh di satu instrumen reksadana saham gitu ya, tapi mungkin bisa teman pecah-pecah. Jadi misalnya, aku cukup berani tetapi pengen ada yang aman juga. Nah, itu bisa mungkin 50%-nya atau 50% ke atas itu di reksadana saham, tapi ada porsi di bawah itu untuk taruh di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar ya buat teman-teman kalau misalkan sebelum kalian menentukan mau investasi apa, terutama investasi reksadana, kalian harus melihat atau mencari tahu dulu nih profil resiko dari masing-masing seperti apa sih. Jangan sampai kalian ikut-ikutan ya. Ada yang sekiranya mampu nih cukup tahan banting kalau misalkan melihat sesuatu yang turun ya, yang loss banyak tuh masih secure, masih nggak jantungan, masih deg-degannya tuh bukan yang deg-degan yang panik attack gitu, bukan. Berarti kalian cukup yakin, cukup mampu buat masuk ke reksadana saham. Tapi kalau sekiranya kalian ngelihat merah-merah sedikit, kalian udah panik, udah bingung dan nggak bisa tidur, berarti kalian tipe yang konservatif, yang mana RDPU aja tuh udah cukup gitu ya Mbak ya berarti. Iya, betul. Dan tentunya buat teman-teman kalau misalkan sekiranya kalian ragu nih, kayaknya aku cukup pengennya semuanya dana aku masuk ke reksadana saham. Sebenarnya tuh juga kurang tepat ya Mbak ya, karena kan ekonomi ini naik turun. Gejolak inflasi lah, harga bahan pokoknya naik turun, juga berpengaruh ke ekonomi, politik juga berpengaruh ke ekonomi, semuanya kan mengarah ke ekonomi ya kan. Tidak selamanya selama setahun ke depan stuck di situ terus, pasti bakalan naik, pasti bakalan turun gitu ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya dari Mbak Nadia tadi sudah sempat menginfokan, jangan taruh di satu instrumen aja nih teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian punya alokasi dana kira-kira 50 juta ya misalkan, 25 juta
bolehlah dimasukin ke reksadana saham, 25 jutanya lagi dimasukin ke reksadana pasar uang. Jadi sekiranya ketika gejolak inflasinya naik, nggak semuanya yang kalian punya, portofolio yang kalian punya ini turun semua gitu ya Mbak ya, loss semua gitu. Jadi Betul. masih ada imbangi gitu teman-teman semuanya. Betul. Betul ya Mbak ya? Yeah. Tetapi sebenarnya ketika teman-teman investasi di reksadana saham, terus misalnya lagi turun gitu ya, nah mungkin kan ada yang langsung panik, oh turun nih. Sebenarnya teman-teman ketika itu dananya tidak dibutuhkan segera, itu sebenarnya momentum buat teman-teman chip in lagi. Karena kita tidak pernah tahu kapan itu bottomnya. Jadi ketika itu turun, bisa gradually chip in. Nah ketika itu naik, baru mungkin bisa merasakan gainnya di situ. Dan sebenarnya kalau misalnya saat itu teman-teman misalnya belum mau chip in dulu, nah tetapi kalau misalnya itu teman-teman tidak narik reksadana saham ya sebenarnya kan belum bisa dikatakan rugi juga karena kan itu masih unrealized gain, kecuali kalau teman-teman itu baru narik, baru itu bisa dibilang ada kerugian seperti itu. Tetapi sebenarnya ini menjadi opportunity ketika market itu lagi turun, itu waktu yang tepat untuk berinvestasi di reksadana saham. Nah, ini jadi salah satu keistimewaan juga ya ketika kita investasi dana. Jadi sekiranya kalian masih takut kalau misalkan saham ini terlalu kebanting ya kan, ada salah satu instrumen lainnya yakni reksadana saham yang mana kan sekumpulan saham-saham yang sudah dipilihkan ya Mbak ya. Betul. Jadi ketika satu sahamnya turun, ada beberapa saham yang mungkin naik gitu. Jadi tidak loss terlalu dalam gitu ya Mbak berarti. Betul. Karena dari reksadana saham itu kita tidak hanya mempunyai satu saham aja, tetapi ada saham yang bervariasi dan industrinya juga berbeda-beda. Jadi misalnya, saham banking lagi bagus, nah mungkin itu bisa ke-boost dari saham bankingnya. Tetapi mungkin ada industri yang lagi kurang bagus, tapi kan ada dari industri lain yang bisa nge-pick up return dari situ. Nah, bener banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih, ya kan, tadi Mbak Nadia sudah sempat menginfokan sedikit ya. Jadi di reksadana saham itu tidak hanya satu sektor saja, teman-teman. Kalau misalkan banking, tidak semuanya yang ada di reksadana saham itu adalah banking semua sektornya. Jadi masih ada beberapa sektor yang mungkin ada consumer goods, ada dari apa namanya otomotif dan lain sebagainya, juga ada. Jadi sudah dipilihkan sedemikian rupa dalam satu package itu tuh bervariasi gitu. Jadi jangan ragu buat memilih reksadana saham jika kalian profil resikonya agresif tentunya gitu. Betul. Ya Mbak ya. Oke, Mbak Nadia, boleh kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip terlebih dahulu ya? Boleh. Sedang ada pertanyaan yang cocok nih. Ada dari Kak Ferdi 7103. Kak, ada Kak di Mandiri Investasi jenis reksadana yang membagikan dividen? Gitu. Oke. Di Mandiri Investasi itu ada produk Mandiri Investasi Dana Utama atau nama panggilannya itu MIDU. Nah, jadi MIDU itu salah satu reksadana pendapatan tetap dan itu secara bulanannya membagikan dividen. Jadi buat teman-teman yang mencari dividen nih dari reksadana di Mandiri Investasi ada produk namanya MIDU ya Mbak ya? Betul, MIDU. Boleh di take note sekarang juga ya buat teman-teman sebagai dividen hunter nih, namanya MIDU dari Mandiri Investasi. Oke, tadi Kak Ferdi sempat menyebutkan bahwa jenis reksadana. Jadi aku sempat ke-trigger nih buat teman-teman yang mungkin waktunya terbatas, untuk pengelolaan investasinya masih jauh pengalamannya, ataupun belum mampu untuk membuat strategi investasi nih Mbak ya. Jenis-jenis reksadana apa sih yang mungkin cocok buat milenial ini ya, apalagi untuk para investor pemula ya kan. Ada berapa jenis reksadana dan tentunya bagaimana sih Mbak untuk mencocokkannya itu? Silahkan Mbak. Oke, jadi kalau jenis reksadana itu ada 4, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, tapi reksadana saham juga ada reksadana indeks saham juga. Seperti itu. Dan ketika kalau misalnya teman-teman itu lagi sibuk banget gitu ya, tadi kan juga sempat udah dijelasin, itu nggak sempat monitor, nggak sempat untuk tradingnya. Nah, itu dari tim kami, itu yang
bisa membantu teman-teman untuk memfokuskan pada saham-saham pilihan fund manager kita. Dan juga mungkin teman-teman kalau misalnya mau beli saham itu kan mungkin ngelihat dari laporan keuangannya dulu gitu. Jadi mesti satu-satu ngebedah laporan keuangannya atau dari rasio-rasio lainnya. Nah, dengan mungkin teman-teman yang kapasitasnya itu mungkin masih terbatas gitu ya. Di sini fund manager kita itu dengan spesialisasinya itu bisa memilihkan saham-saham terbaik buat teman-teman di reksadana saham tersebut. Oke, jadi ada 4 ya, kurang lebih, belum termasuk reksadana indeks. Jadi yang pertama tadi ada RDPU atau reksadana pasar uang, selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap, terus ada reksadana saham, terus ada reksadana campuran juga ada ya Mbak ya? Betul. Campuran, dan juga tadi yang terakhir ada reksadana saham, reksadana indeks ya Mbak ya? Indeks, betul. Nah, kalau yang indeks ini bedanya apa nih Mbak sama dengan yang saham? Oke, nah ini pertanyaan sangat menarik nih ya, reksadana indeks itu apa? Nah, jadi indeks itu ada beberapa saham-saham yang sudah dipilihkan oleh indeks tersebut. Seperti salah satu contohnya produk Mandiri Investasi yang ada di Philips Sekuritas, itu reksadana indeksnya itu Mandiri Investasi FTSE Indonesia ESG. Jadi Mandiri Indeks FTSE ESG ini itu memiliki tema ESG ya. Jadi dari Indonesia FTSE ESG ini mempunyai indeks dengan tema ESG. Jadi strateginya itu mereka itu mirroring ke benchmarknya. Dengan mirroring ke benchmarknya, kita itu passively manage. Dan kita itu benchmarknya itu memakai FTSE Indonesia ESG. Jadi nanti dari FTSE Indonesia ESG itu ada beberapa saham, kita mengikuti saham-saham yang ada di situ. Seperti itu. Dan menariknya nih tentang Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG ini seperti apa? Itu indeks yang mempunyai dampak positif pada lingkungan ya. Jadi ESG ini mempunyai dampak-dampak positif pada lingkungan dan mereka itu rebalancing 1 kali juga di bulan Maret. Jadi ESG ini itu juga dia mempunyai value proposition ya, di mana itu bisa akses investor melalui prinsip ESG dan mengikuti indeksnya dan biaya yang kompetitif. Jadi karena kita itu mirroring, biayanya itu lebih relatif murah ya. Dan kenapa invest di ESG? Itu karena kinerja keuangannya itu lebih baik. Dan juga yang kedua, resiko portofolionya lebih rendah. Yang ketiga, itu perkembangan tren yang ada di ESG juga. Gitu. Jadi dampak positifnya juga pada lingkungan juga. Seperti itu. Keren banget nih. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang mencari saham-saham, mencari reksadana saham yang berkonsep pada lingkungan, jadi di Mandiri Investasi ada yang namanya Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG ya Mbak ya? Betul. Ini berprinsip pada pengelolaan lingkungan, terus laporan keuangannya juga bagus, performanya bagus, tentunya perusahaannya ini riwayatnya juga bagus gitu. Nah kalau kita tarik ke belakang nih Mbak ya, berarti di saham itu banyak banget indeks-indeks yang ada di pasar modal, dan salah satunya ada indeks ini mengacu pada silik ke hati nggak sih Mbak sebenarnya? Oh, kalau kita itu benchmarknya ke FTSE ya, FTSE Indonesia ESG, benchmarknya ke situ. Jadi ESG sendiri itu seperti yang tadi sempat saya infokan, itu dari environment, bagaimana perusahaan mempengaruhi alamnya. Jadi dilihat dari perubahan iklimnya, manajemen emisi, pembuangan limbah, efisiensi energi. Terus dari sosialnya itu juga dilihat dari hubungan perusahaan dengan pekerja dan masyarakatnya, dari hak asasi manusianya, hak pekerjanya, kesehatan dan keselamatan pekerjanya juga dilihat, dan governance. Jadi bagaimana perusahaannya itu dikelola. Jadi kepentingan berbagai pemangku kepentingan juga, transparansinya, pertanggungjawabannya, dan kepatuhan perusahaannya. Nah, strategi jangka panjang perusahaannya juga
kita lihat juga seperti itu. Keren, keren, keren. Jadi teman-teman, ada beberapa perusahaan yang sudah masuk ke kategori tersebut, yang sudah diinfokan Mbak Nadia, itu sudah dipilihkan untuk masuk ke reksadana indeks gitu ya Mbak. Intinya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, yang memenuhi kualifikasi ESG, yang mana benchmarknya ada dari FTSE Indonesia ESG itu, dipilihkan untuk masuk ke dalam package dari reksadana indeks gitu. Mantap, mantap, mantap. Bagus, keren, keren, keren. Oke, Mbak, kita balik lagi ke pembahasan kita ya terkait dengan reksadana nih. Buat teman-teman yang baru mau terjun ya kan ya Mbak ya, biar nggak kejeblos, biar nggak terlalu bingung atau pusing nentuinnya, hal-hal apa aja sih Mbak yang perlu banget disiapkan untuk pertama kali investasi reksadana? Oke, hal-hal yang mungkin teman-teman perlu disiapkan dulu untuk berinvestasi di reksadana ya. Jadi mungkin pertama nih, teman-teman lihat dari profil resiko teman-teman seperti apa. Lalu yang kedua, jangka waktu teman-teman untuk investasi. Karena tujuan investasi itu sangat mempengaruhi dari nanti yang akan produk dipilihnya. Dan yang ketiga, jangan sampai salah pilih instrumen investasinya. Jadi misalnya teman-teman, pengen yang aman, tapi ternyata malah taruhnya yang di high risk gitu. Atau nggak pengen, aku mau ngejar return, mau ngejar cuan, tapi taruhnya di pasar uang. Itu kan mungkin returnnya lebih slowing dibanding return yang ada di saham. Seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan sebelum berinvestasi. Karena profil resiko dan tujuan masing-masing itu yang nanti akan mengantarkan teman-teman ke tujuan investasi teman-teman lain untuk kedepannya. Oke, jadi buat teman-teman yang sekiranya udah tahu nih tujuannya, sekiranya aku tujuannya pengen untuk nambahin dana pendidikan, 3 tahun lagi menerusin S2, atau misalkan 3 tahun lagi pengen umroh gitu, umroh sekeluarga gitu kan. Jadi tujuannya itu yang perlu disesuaikan dengan pemilihan dari produk reksadana yang akan kalian beli gitu ya Mbak ya. Betul. Selain profil tujuan dan jangka waktunya ini harus menjadi patokan utama sebelum melakukan pembelian reksadana ya Mbak ya berarti. Betul. Oke. Dan ini berlanjut nih Mbak, ketika kita sudah tahu profil risiko kita ya, bagaimana cara menyesuaikan antara profil risiko dengan tujuan tersebut nih Mbak? Oke, jadi dari profil resikonya dan tujuannya. Jadi misalnya teman-teman mempunyai tujuan, dalam 1 tahun lagi dananya akan digunakan. Berarti profil resikonya lebih cenderung konservatif. Nah, ketika konservatif, berarti reksadana yang cocok itu seperti reksadana pasar uang karena mempunyai volatilitas yang rendah dibanding reksadana-reksadana lainnya. Tetapi mungkin teman-teman yang mempunyai long term investment, jadi kayak untuk long term nih view-nya, pengen untuk dana pensiun gitu ya, yang mungkin digunakannya itu berapa puluh tahun lagi. Nah, itu berarti profil resiko teman-teman itu bisa dibilang itu cukup agresif. Nah, teman-teman, karena itu long term dan juga bukan bumbu dapur juga yang tidak digunakan di dekat-dekat ini, jadi bisa investasi di reksadana saham karena volatilitas saham reksadana saham itu kan lumayan naik turun ya. Ketika kalau misalnya itu teman diamkan saja, itu sebenarnya kalau misalnya ngelihat year on year itu rata-rata reksadana saham itu mengalami kenaikan. Tetapi kalau misalnya dilihatinnya harian, nah mungkin itu kan besok mungkin bisa naik, lusa mungkin turun, 3 hari lagi naik lagi, gitu. Tapi kalau misalnya dilihatnya secara panjang, setahun, nah itu biasanya returnnya naik, seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, jika kalian sudah punya tujuan nih, cara menentukan profil risiko dengan tujuannya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan jangka waktu dari tujuan yang kalian punya gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah Mbak ya, kita sudah tahu, udah mulai investasi di reksadana yang kita pilih, sebaiknya para milenial ini apakah rutin membelinya bulanan atau sekalinya punya rezeki nomplok, misalkan habis THR gitu, langsung dibeliin semuanya, atau ya sudah sedikit-sedikit aja deh per bulan gitu. Mana nih Mbak yang lebih baik? Oke, jadi kapan yang waktu tepat sebenarnya bisa dibilang itu
ya sekarang. Kenapa sekarang? Karena kalau misalnya teman-teman syukur-syukur dananya langsung punya banyak, oh saya punya berapa ratus juta langsung investasi gitu ya. Tapi kan mungkin ada teman-teman, ah yaudah deh nunggu berapa dulu baru investasi. Nah kalau misalnya kayak gitu kan sayang gitu. Kayak Sambil mengumpulin itu dananya segitu-gitu aja, nggak nambah. Nah daripada nunggu dulu 100 juta dulu, tunggu kekumpul dulu. Kenapa menurut aku itu sekarang? Karena kalau misalnya nunggu dulu itu ada namanya compound interest, jadi bunga berbunga. Jadi ketika konsep teman-teman itu per bulan, teman-teman alokasikan dananya misalnya dari gajian, oh per bulan naro komit naro sekian juta. Nah itu kan terkompon interestnya, jadi bunga yang berbunga akan di reinvest lagi. Nah jadi otomatis itu dananya itu returnnya itu nambah-nambah terus. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh yaudah deh taruh dulu di tabungan, dananya segini dulu tunggu kekumpul. Nah itu bahkan tidak berkembang. iya, Jadi tidak apa-apa sebenarnya per bulan itu taruh-taruh. Dan ketika teman-teman itu investasi secara bulanan, itu kan sebenarnya salah satu dari financial planning teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mempunyai target goals, teman-teman kan mempunyai target investasi, oh saya per bulannya harus investasi sekian agar mencapai targetnya nanti di kemudian hari dengan target nominal yang ditentukan. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang juga ketika investasi dikit-dikit menjadi bukit itu benar gitu ya. Karena benar. dengan dikit-dikit naruh tiba-tiba oh udah lumayan nih pas dilihat seperti itu. Dan dengan investasi di instrumen reksadana itu bunganya itu lumayan bisa generate return. Jadi teman-teman tinggal diam saja dari bunganya juga bisa menghasilkan. Hmm. Seperti itu. Tuh. Aku juga setuju sih kalau misalkan kita udah rutin tiap bulan kita nabung, itu kan akan jadi habit ya Mbak ya, akan jadi habit baik. Jadi Betul. kalau udah dapat pemasukan tiap bulan, yang mana kita akan refleks gitu. Oh, aku harus ngepostin duluan nih sebelum dipakai kemana-mana. Yang harus aku utamain investasi dulu. Naruh aja dulu seberapapun apa namanya yang kita punya di bulan tersebut. Yang harus kita utamain adalah investasi. Jadi jangan sampai kita nyisain tapi pisahin gitu ya kan. Jadi kayak investasi Betul. kita sisa gitu. Jadi malah harus ada Betul. sama gitu nggak sih Mbak? Syukur-syukur pas dapat THR atau dapat bonus gitu itu kan ada dana yang lumayan cukup besar gitu ya, itu mungkin bisa dialokasikan banyak sebenarnya dari situ. Jadi buat teman-teman, kalau kalian mengira bahwa reksadana, investasi reksadana itu harus jutaan dulu, enggak. Jadi kayak 100.000 pun bisa ya Mbak ya. Kalaupun kalian Betul, 100.000 masih pun kita bisa. gitu, masih pelajar, yang mana untuk dana investasinya masih dari orang tua, 100.000 pun bisa gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan kalian rutin Betul. kan, uang jajan itu bisa buat investasi sebenarnya gitu. Betul sekali. Oke. Mbak Nadia, waktu kita udah ternyata cepet banget nih, udah mau 1 jam, jadi tersisa menit-menit terakhir. Sayang banget ya Mbak ya, padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ke penghujung IG Live kita di sore hari ini, boleh dong Mbak ada saran ataupun tips dan trik buat teman-teman milenial nih yang baru mau terjun ke dunia investasi reksadana agar lebih wise, agar lebih bijak untuk memulai investasi. Silahkan dari Mbak Nadia. Oke, tips and trick dari Mandiri Investasi buat teman-teman untuk mengalokasikan dananya nih ke tujuan investasi masing-masing. Itu teman-teman mungkin bisa mempercayai manajer investasi untuk mengelola dana teman-teman, karena dengan teman-teman yang sibuk atau tidak punya waktu atau tidak punya kapasitas untuk membedah strategi-strategi atau membedah laporan keuangannya, itu kita mempunyai jasa profesional yang bisa membantu mengantar teman-teman ke tujuan investasi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin investasi di reksadana saham, itu ketika investasi di saham langsung kan itu ada per lot gitu ya. Nah mungkin itu kan satu lot aja ada yang jutaan, tetapi dengan investasi di reksadana saham itu minimalnya itu cukup relatif murah.
Dan sekarang itu IHSG per hari ini kan, per kemarin itu ditutup 6.652 ya. Jadi sebenarnya view dari Mandiri Investasi di akhir tahun kita ngelihatnya itu ada di 7.400 ke 7.900. Jadi bisa dibilang saat ini itu masih valuation-nya cukup murah. Dan kita tidak tahu kapan bottom-nya. Nah, teman-teman bisa pelan-pelan gradually chip in saat itu lagi turun sebenarnya. Jadi karena kita tidak tahu kapan bottom-nya, now is the timing untuk investasi. Seperti itu. Mantap.